Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Desti Novitasari, NPM 2019 4640560 dari Prodi PGSD kelas 4A. Di sini saya akan membuat daftar isi secara otomatis. Baik, langsung saja. Kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Caranya kita akan membagi 3 heading. Heading pertama untuk subjudul, heading 2 untuk tema, dan heading 3 untuk subtema. Heading 1 yaitu untuk judul seperti kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, dan seterusnya. Sedangkan heading 2 yaitu untuk tema seperti latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan seterusnya. Heading 3 yaitu tentang subtema seperti definisi proses pembelajaran, skenario pembelajaran. Intinya heading 3 itu tentang pokok bahasanya. Oke, langsung saja kita akan mengelompokkan heading 1 terlebih dahulu. Caranya yaitu kita blok, lalu pilih style dan klik heading 1. Jika settingan dari heading 1 tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa kita ubah ukuran huruf maupun jenis hurufnya, bisa warnanya juga, pengaturan juga, dan spasinya. Nah, lakukan hal yang sama pada setiap judul di dalam makalah. Baik, di sini saya akan pause agar lebih singkat karena caranya sama untuk semua judul. Jadi, setelah selesai mengelompokkan ke heading 1, selanjutnya kita akan mengelompokkan ke heading 2 yaitu tema seperti latar belakang. Kita pilih style lalu klik heading 2. Nah, jika settingan heading 2 tidak sesuai dengan keinginan kita atau kita ingin mengubahnya, boleh kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Yang penting kita klik heading 2 dan kita setting. Nah, seperti ini. Dan lakukan cara yang sama atau langkah yang sama pada tema-tema yang ada di dalam makalah. Oke. Saya akan pause karena banyak banget tema yang harus dikelompokkan ke heading 2. Oke, setelah selesai mengelompokkan ke heading 2, tema-tema ke heading 2, kita kembali ke halaman awal untuk mengelompokkan ke heading 3 yaitu tentang subtema. Caranya sama, kita blok lalu pilih style dan klik heading 3.
Lalu kita sesuaikan ukuran huruf maupun jenis huruf sesuai dengan keinginan kita. Nah, lakukan cara yang sama pada subtema di makalah ini, dan saya akan pause karena banyak banget subtema yang akan kita golongkan ke heading 3. Oke, setelah kita mengelompokkan ke heading 3, kita akan kembali ke halaman awal, yaitu halaman daftar isi. Karena kita akan membuat daftar isi secara otomatis, maka letakkan kursor di bawah daftar isi. Lalu kita pilih dan klik reference, lalu pilih dan klik table of contents. Lalu di sini ada beberapa jenis daftar isi secara otomatis yang dapat kita pilih, dan saya akan pilih automatic table 1. Saya klik dan hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan daftar isi secara otomatis yang sudah saya praktikan. Nah, misal kita ingin membuka manfaat pembelajaran, kita letakkan kursor, lalu kita klik enter. Maaf. Inilah tampilan daftar isi secara otomatis yang telah saya praktikkan. Bagaimana nih jika kita ingin mengetahui apakah daftar isi kita itu sudah otomatis atau belum? Nah, kita bisa lakukan caranya, yaitu letakkan kursor di tulisan atau di pembahasan yang ingin kita buka. Misalnya saya akan membuka tentang skenario proses pembelajaran materi pesawat sederhana. Lalu kita klik enter. Nah, langsung ke tampilan skenario proses pembelajarannya. Berarti daftar isi kita itu sudah otomatis. Lalu kita coba sekali lagi. Misal kita ingin membuka alat dan bahan. Nah, alat dan bahan kita letakkan kursor di kalimat atau di samping kalimat alat dan bahan, lalu kita klik enter. Nah, langsung ke tampilan alat dan bahan karena daftar isi kita itu sudah otomatis. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa saya praktikkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan
gunakan untuk membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Nah, setelah kita membuat daftar isi secara otomatis, lalu kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Sebelumnya kita save dahulu hasil dari daftar isi secara otomatis. Nah, bagaimana cara membuat daftar tabel dan daftar gambar? Nah, sebelum membuat daftar gambar dan daftar gambar, kita akan memberi nama tabel-tabel atau gambar-gambar yang akan kita masukkan ke dalam daftar tabel maupun daftar gambar. Caranya, kita letakkan kursor di bawah tabel, lalu kita pilih dan klik reference, lalu pilih dan klik insert caption. Lalu di sini kita pilih label. Nah, karena ini tabel, kita pilih tabel. Nah, lalu kita kasih nama tabel 1, misalnya tentang skenario pembelajaran. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita atur huruf maupun ukurannya. Nah, lakukan langkah yang sama pada setiap tabel yang ada di dalam makalah. Nih, ini sudah secara otomatis karena kita menggunakan insert caption dan ini sudah otomatis. Nah, lakukan cara yang sama untuk setiap tabel dan saya akan pause untuk mempersingkat waktu. Setelah selesai memberi caption atau nama untuk setiap tabel, sudah dikasih nama, lalu kita akan memberi nama pada gambar. Caranya sama, kita pilih dan klik reference, lalu insert caption dan kita pilih labelnya. Karena kita akan menamai gambar, kita klik gambar dan akan muncul secara otomatis gambar 1. Kita kasih nama gambar 1, alat dan bahan. Kita klik OK. Lalu kita sesuaikan dengan keinginan kita dan lakukan cara yang sama untuk setiap gambar, dan itu akan secara otomatis gambar akan terurut. Dan saya akan pause karena banyak gambar yang akan dikasih nama karena untuk mempersingkat waktu. Setelah selesai, kita kasih nama atau caption setiap gambar dan setiap tabel, lalu kita ke halaman awal, yaitu pada daftar tabel dan daftar gambar. Caranya untuk membuat daftar tabel secara otomatis yaitu kita pilih dan klik reference, lalu kita pilih dan klik insert table of figures. Kita klik, lalu kita pilih
caption labelnya. Karena kita akan membuat daftar tabel, maka kita pilih dan klik tabel, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari daftar tabel secara otomatis. Lalu kita akan membuat daftar gambar secara otomatis. Caranya sama, letakkan kursor di bawah daftar gambar, lalu kita klik reference dan pilih klik insert table of figures. Lalu kita pilih caption labelnya, yaitu gambar, karena kita membuat daftar gambar. Kita klik lalu pilih OK. Nah, ini adalah tampilan daftar gambar secara otomatis. Nah, di sini saya akan mengecek apakah daftar tabel dan daftar gambar saya sudah secara otomatis. Di sini saya akan meletakkan kursor di tabel 2. Nah, di sini. Lalu saya akan klik enter. Nah, ini sudah langsung ke tampilan tabel 2, yaitu tentang deskripsi job desk anggota. Ini merupakan bahwa daftar tabel sudah otomatis. Lalu kita akan coba ke daftar gambar. Kita akan membuka gambar merekatkan pola. Kita letakkan kursor di gambar 4, lalu kita klik enter. Nah, ini adalah tampilan dari gambar 4 karena daftar gambar sudah secara otomatis. Jadi langsung ke tampilan gambar yang kita klik, yang sudah kita pilih. Nah, sekian dari saya daftar gambar dan daftar tabel yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.